Halo pemirsa, Assalamualaikum. Apa kabar kalian hari ini? Kembali lagi di channel Muslimah Pejuang Dapur ya. Oh ya teman-teman, kali ini aku mau ngisi ada di lantai 2 ya, bersama Momo nih. Momo ini nih anak kalau kemana-mana, emaknya kemana dia pasti ikut. Ayo teman-teman, hari ini nggak ada acara masak. Terus admin juga lagi pada sibuk di bawah buat packing, buat nanti siang akan diangkut oleh kurir langganan kita gitu. Jadi mereka sangat sibuk banget karena hari ini packingan super duper banyak banget. Nah ini backgroundnya aku di belakang adalah sawah. Jadi sini nih teman-teman, rumahnya ini kan dia paling ujung. Sebelahnya ini tuh bekas sawah yang sekarang tuh ditanamin talas. Bagus banget. Nah kalau misalnya pagi atau sore buat ngopi enak lah ya. Tuh kayak gitu teman-teman. Jadi hari ini aku mau kasih kalian satu motivasi aja supaya kita tetap bisa bangkit dan maju. Jadi kayak gini teman-teman, saya ini berawalan bukan dari modal yang besar. Bisnis saya sekarang itu adanya sekarang begini, alhamdulillah sangat disyukuri. Lambat laun, perlahan-lahan, terus makin ada perkembangan kayak gitu. Jadi kalau misalnya ada yang bilang saya sudah sukses dari sejak kecil dan bawaan keluarga, itu enggak banget. Walaupun keluarga saya emang semuanya juga dagang dan alhamdulillah mereka juga sukses gitu. Tapi saya berdiri saat ini hanyalah dengan diri sendiri. Jadi asal kalian tahu, mungkin yang belum kenal saya akan ulas kembali bagaimana kisah perjalanan hijrah saya ke Bogor ya, bagaimana awal saya pergi gitu, awal saya meninggalkan keluarga. Jadi teman-teman, dulu itu ketika misalnya saya sudah tumbuh dewasa, saya kan terlahir dari keluarga yang bukan beragama Islam ya. Di semua keluarga besar saya beragama Kristen Protestan kayak gitu. Saat ini ada yang banyak yang bertanya seperti ini. Kak, kok bisa sih memutuskan untuk hijrah dan mengambil agama lain gitu? Yang qadarullah gitu, namanya juga kita mendapatkan hidayah, mau nggak mau kan kita harus, bukan mau nggak mau, harusnya kita syukurin gitu. Kadang-kadang kan hidayah itu juga nggak melulu kita tungguin aja tanpa kita ada ikhtiar gitu. Tapi ini hidayahnya udah Allah kasih dengan senang hati gitu. Masa enggak saya syukurin gitu. Dan alhamdulillah setelah saya tumbuh dewasa sekitar SMA lah ya, saya mengambil keputusan itu alhamdulillah, dan bukan jalan yang menurut saya menjadi penyesalan gitu. Jadi mengambil keputusan itu butuh yang namanya keyakinan kita dulu. Tapi kalau misalnya kita sudah benar-benar yakin gitu, ya udah jalankan aja gitu. Jadi kalau saya itu dulu karena emang sudah punya pemikiran yang berbeda dari keluarga saya ambil dan saya jalankan, dan saya bilang ya Allah bismillah, saya akan memulai hidup yang baru gitu. Dan alhamdulillah yang namanya kita dikasih hidayah, tentang hidayah apapun itu, kalau saya misalnya hidayahnya itu untuk bertukar agama, keyakinan gitu. Dan itu yang membuat saya takjub gitu sama Allah gitu ya. Setelah kita diberikan hidayah, Allah pun akan berikan seperangkat dengan ujiannya, kita kuat apa enggak gitu. Jadi ketika saya memutuskan untuk belajar sendiri, sekolah sendiri, kuliah ya, ketika itu hidup sendiri gitu, saya benar-benar awalnya itu kaget dan berpikir begini, mampu gak sih aku kira-kira melalui jalan ini yang luar biasa ujiannya gitu. Awalnya sih gak merasa mampu, tapi karena aku berpikir ya Allah, untuk sebuah keyakinan aku berani gitu, untuk sebuah keyakinan
aku berani mengambil satu keputusan yang resikonya amatlah besar gitu. Kita akan kehilangan keluarga, kehilangan teman, kehilangan segala-galanya, harta gitu ya. Jadi yang namanya kita dikasih hidayah itu Allah memberikan hadiah dan Allah juga memberikan ujian. Kalau kita mampu ya bismillah gitu, Allah akan berikan kemudahan. Lambat laun teman-teman, ketika saya sampai di Bogor, saya tidak punya siapa-siapa, saya luntang-lantung. Saya udah pernah ceritakan di video di channel ini ya, di video nomor 2 atau nomor 3 gitu, awal-awal saya bikin channel. Benar-benar sendiri gitu, saya luntang-lantung. Amat susah bertahan di perantauan ini karena seorang cewek gitu kan. Karena kita harus menjaga diri, jalannya nemunya nggak bener dikit ya kita juga akan ke bawah gitu. Dan qadarullah, Allah lagi-lagi maha baik dan Allah kasih aku kemudahan, dan satu persatu Allah tunjukkan teman-teman, sahabat gitu ya, dimanapun berada di kota Bogor ini. Alhamdulillah semuanya orang yang mendukung gitu, mendukung perjuangan saya, dan gak ada yang mengarah ke jejak yang buruk gitu ya. Dan apa ya teman-teman, kaget sih iya ketika nyampe di sini, kerja belum gitu ya, yang ada mau kuliah. Dan aku sangat berani ketika itu mau masuk S1 ya. Saya bilang ke rektor, karena waktu itu pendaftaran gelombang terakhir di kampus saya itu, saya bilang, Pak saya mau kuliah tapi saya nggak punya biaya gitu, bagaimana caranya? Terus kan bapak itu nanya ya, rektor saya itu nanya. Kebetulan rektor saya itu orang Batak teman-teman, jadi mungkin dari hati ke hati kami ngobrol, beliau mengerti gitu. Dan akhirnya mereka almarhum ya memberikan saya kesempatan untuk kuliah tanpa bayar dulu, dan saya berjanji kala itu saya akan mencicilnya gitu. Dan alhamdulillah dengan kerja keras kesana kemari semua lunas sampai S1 S2 gitu dengan keringat sendiri gitu teman-teman. Jadi berawal saya hidup di perantauan ini bukanlah hal yang mudah. Kelaparan udah pasti, dicibir orang, difitnah, karena kan perempuan ya. Perempuan ini kan harus benar-benar menjaga diri, kehormatan dirinya. Jadi ada salah sedikit kita pasti dibawa-bawa lah, dipitnah-pitnah begitu. Jadi kita raga ini harus siap kalau kita benar-benar pengen menunjukkan kepada Allah kita bisa menjadi orang yang terbaik. Walaupun saya belum terbaik, saya masih sangat jauh, amat jauh dari kata terbaik, karena saya pun masih belajar teman-teman. Tapi ketika itu saya memulai usaha ini, tidak mempunyai modal, saya tidak punya toko, saya tidak punya tempat. Jangankan tempat, saya untuk ngekos sendiri aja saya susah payah untuk bayarnya gitu ya, kosan yang sekecil itu gitu. Dan berawal dari nyampai di sini juga saya tidak punya siapa-siapa gitu, gelandangan, bukan gelandangan dalam arti bandal ya teman-teman. Jadi saya itu kalau misalnya lapar gitu ya, yaitu tadi kemarin kan saya udah bilang gitu ya, menahan lapar itu sudah amat sering buat saya gitu. Jadi kalau saya haus atau lapar, saya pergi ke masjid untuk minum air keran gitu. Saya nggak malu selagi saya tidak mencuri dan menyusahkan orang lain gitu. Ketika itu saya berikhtiar, ya Allah, Kau injakkan kakiku di kota Bogor ini, aku ingin meraih cita-citaku dan aku ingin lulus dengan nilai terbaik gitu, dengan keringatku sendiri tanpa aku menyusahkan siapapun gitu. Dan bismillah, dengan saya kuliah itu teman-teman, kan ada banyak fakultas gitu ya, dikira mereka tuh aku bukan mahasiswa gitu, dikiranya itu penjual dari luar, karena amat sering saya menjajakan jualan saya. Misalnya kuliah jam 8, sebelum jam 8 saya udah keliling jualan gorengan, entah itu donat, entah itu cemilan-cemilan kering yang saya bungkusin sendiri gitu, agar-agar yang saya buat sendiri. Saya keliling untuk demi bertahan hidup supaya nggak minta-minta gitu. Ketika misalnya waktu istirahat saya jualan juga gitu. Jadi bagaimana cara saya supaya saya tidak jadi orang yang minta-minta gitu. Walaupun mungkin awalnya saya dicibir gitu, gimana sih kuliah tapi jualan gitu.
saya nggak malu gitu. Tapi lambat laun ada yang namanya kemudahan dari Allah teman-teman gitu. Jadi ketika itu rektor saya bilang, ada kantin baru, kamu pakai aja untuk jualan. Kalau kamu emang punya jiwa jualan gitu ya. Udah saya pakai, alhamdulillah laris manis gitu ya, nggak ada kendala, banyak banget kemudahan. Akhirnya lulus S1 lunas, saya lanjut lagi gitu. Awalnya saya jualan ini teman-teman, mengambil barang orang lain, nanti kita bagi hasil kayak gitu, dari keuntungannya itu kita bagi hasil. Nah, amat sedikit gitu. Jadi kayak misalnya ngambil gorengan atau misalnya ngambil donat, itu saya dapat itu per piece itu cuma 500 perak gitu. Kalau yang namanya sering jalan ke kampus itu udah saya lalui. Dari kosan saya menuju kampus saya itu sangat jauh sekali teman-teman. Kalau misalnya naik kendaraan pun ya itu bisa 1,5 jam. Itu saya jalan kaki. Ketika itu terpaksa saya jalan kaki karena harus ujian, saya nggak mau ketinggalan. Tapi ketika itu uang di dalam dompet saya hanya 2.500 teman-teman. Ya Allah, ingat banget itu. Dan ya aku tetap berangkat kuliah dan aku tetap kuliah gitu, menahan lapar. Gimana sih kalau kita nggak makan, lagi ujian kan nggak konsentrasi ya. Ada banyak hal lah teman-teman. Ada titik terendah di mana hidup saya benar-benar sangat di bawah banget gitu. Jadi sebelum seperti ini saya pernah melalui yang namanya kelaparan, yang namanya nangis darah, yang namanya benar-benar sujud syukur sama Allah, sujud minta ampun sama Allah gitu, bahwa mungkin dengan ujian itu membuat aku semakin kuat dan semakin tekun gitu. Dari sana saya pisahkan, mulai uang saya nggak pernah jajan teman-teman. Jadi uang jajan saya ini selalu saya kumpulkan gitu, saya jadikan kelak jadi modal gitu kan. Sayang kalau kita jajanin gitu ya. Akhirnya saya tuh kalau pulang dagang saya sisihkan uang itu. Misalnya saya dapat sehari itu 50.000, nanti saya pisah-pisahin buat bayar SPP sekian, bayar kosan sekian per hari, nanti per bulan kan bisa di store buat tabungan sekian. Jadi amat susah payah saya kesana kemari itu jualan di Sunggi gitu, atau kadang di Tenteng, kadang di tas ransel, berat gitu. Dan saya keliling kampung, keliling komplek, dan alhamdulillah saya tidak ada rasa malu, tidak ada rasa minder. Selagi itu namanya kita ikhtiar dan kita tidak berada di jalan yang haram, kenapa enggak gitu. Cibiran itu pasti banyak, kamu kapan suksesnya, dagangnya itu masih gitu-gitu aja ya. Orang mah bisa ngomong, yang membuat nasib kita berubah adalah diri kita sendiri, tapi ada Allah di dalam itu yang akan membantunya gitu. Jadi jangan khawatir untuk kalian yang sebagai pemula gitu, dengan apa adanya, dengan berjalan kaki kemana-mana, sampai kaki saya itu dulu bengkak teman-teman, bengkak, pundak sakit, dan itu setiap hari harus saya lakukan gitu. Dan alhamdulillah setelah modal saya dulu terkumpul, saya akhirnya memberanikan diri di tahun 2009 saya bolak-balik ke Tanah Abang, saya sunggi sendiri, saya bawa sendiri gitu barangnya. Kalau orang lain kan masih kalau orang lain kan pakai kurir gitu, kalau saya kan sayang gitu uangnya untuk bayar kurir, akhirnya saya bawa sendiri gitu. Saya angkut dari blok apa sampai ke stasiun kereta gitu. Amat sangat berat. Menuju orang sukses itu tidak semudah membalikkan telapak tangan teman-teman. Jadi sebelum angka 10 pun dimulai dari angka 0 gitu. Jadi lalui aja tahapan-tahapan itu gitu. Dan kalau kita masih bisa merasa lelah, alhamdulillah, kaki kita kan berarti masih bisa jalan gitu kan, tangan kita masih bisa untuk bekerja gitu. Lain halnya kalau kita udah yang nggak punya tangan, yang nggak punya kaki aja, mereka bisa bangkit, mereka bisa sukses, mereka padahal nggak bisa jalan, tapi mereka punya akal yang Allah kasih ya kan. Jadi jangan sampai kita yang
punya dua tangan, punya dua kaki, dan punya akal yang sempurna yang Allah udah titipkan, jangan sampai kita nggak gunakan dan kita biarkan sia-sia gitu. Contohnya apa ya, di masa pandemi ini ada banyak cara untuk kita bisa mencari rezeki. Kalau kita nggak bisa berbaur, kita bisa dengan cara online gitu. Kalau kita belum pandai cara online, silahkan terus aja. Nanti lama-lama kamu akan terbiasa. Nggak bisa itu hanya karena nggak biasa aja gitu. Jadi kalau saya berpikir nggak ada orang yang bodoh di dunia ini. Allah sudah menciptakan kita seperangkat dengan akal yang sehat, seperangkat dengan tubuh dan raga yang kuat gitu. Yang ada itu adalah orang malas. Jadi kembali lagi pada diri kita sendiri. Mau sampai kapan kita seperti ini? Mau sampai kapan kita berada di titik terendah terus, yang kurvanya itu nggak naik-naik gitu. Jadi saya sangat menghargai kerja keras seseorang yang dia mulai dari nol gitu. Dengan keadaan saya rasa semua orang yang ada di dunia ini yang sudah benar-benar berhasil gitu ya, mereka melalui yang namanya ujian terberat di dalam bisnisnya, di dalam apapun itu. Yang namanya ujian manusia kan beda-beda, ada dalam bisnisnya, dalam rumah tangganya, dalam pernikahan, dalam keluarganya, dalam keuangannya, dalam pekerjaannya, ada banyak hal. Semua kita punya ujian masing-masing. Tapi kembali lagi, apakah kita masih tetap merengut dan mengeluh gitu? Kalau saya pilih, saya tetap bangkit dengan segala keterbatasan yang saya punya saat itu, dengan segala kekurangan dan segala kelemahan yang saya punya saat itu. Saya tidak punya siapa-siapa, sebatang kara, hidup sendiri, dan harus bisa bertahan hidup dan tetap berada di jalan yang Allah nggak benci. Itu tidak mudah teman-teman, tapi kamu semua bisa gitu. Makanya kalau misalnya kalian yang nonton video ini adalah seorang mahasiswa dengan segala kesusahan, kesulitan saat ini untuk bayar SPP, bayar kuliah gitu, nggak ada kata susah, yang ada itu hanya malas. Tidak ada kata susah. Susah itu hanya untuk orang-orang yang malas. Karena jika kita mau berpikir, kita mau berkreasi, ada banyak cara untuk kalian bisa menemukan ide-ide kreatif yang bisa menghasilkan dan menghidupi diri sendiri. Yakinlah, sekarang zaman sudah canggih. Ada banyak cara untuk kita bertahan hidup, ada banyak cara untuk kita mensukseskan diri sendiri gitu. Kita tidak lagi berada di zaman baheula, zaman dulu gitu, yang semuanya serba terbatas. Kalau sekarang ada banyak cara untuk kita bisa merubah nasib. Jadi merubah nasib kita sendiri itu adalah diri kita sendiri, bukan Allah. Tapi yang memudahkan, karena kita sering meminta dan kita sering memohon kepada Allah, maka Allah mudahkan nasib kita ini gitu. Jadi itu yang saya sampaikan. Saya pengen semua adik-adik generasi bangsa ini yang sedang kuliah ataupun sekolah gitu ya, dimanapun kalian berada, yakinlah kemudahan itu pasti ada. Dan yang tidak ada itu pada semua orang adalah semangatnya. Ada banyak orang dia punya ambisi tapi dia gak punya semangat. Ada banyak orang dia punya modal yang besar tapi dia gak punya ketekunan. Buat apa ya enggak? Tapi orang itu ada yang gak punya modal tapi dia punya jiwa yang besar, dia punya mental yang besar, punya keyakinan diri, dia punya ide-ide, dia punya inovasi, dan dia punya keyakinan gitu yang membuat hatinya bisa untuk mengedepankan, mengangkat nama keluarga misalnya. Itu kan hal yang luar biasa. Jadi jangan sampai ada lagi kata kalau kita itu masih berpangku tangan gitu. Di masa pandemi ini kita semua di rumah, tapi bukan berarti di rumah kita bermalas-malasan gitu. Ada banyak hal yang bisa kita lakukan gitu kan. Mengkaji misalnya, mengkaji Islam, belajar bahasa Arab misalnya, atau jualan online atau apalah, ada banyak hal gitu. Jadi untuk kalian yang di luar sana, jangan lihat orang sukses itu enak-enaknya doang sekarang gitu. Mereka sudah melalui yang namanya nangis darah, kaki di atas tangan di bawah, itu sudah sering, udah jungkir balik lah gitu. Kembali lagi kepada diri kita.
yakinkan dan teguhkan bahwa semua yang kamu inginkan, semua yang kamu cita-citakan, Allah akan kabulkan di waktu yang tepat. Tapi Allah pengen kamu jadi orang yang optimis gitu. Allah pengen kamu tetap dekat dengannya gitu. Semakin kita dekat, insya Allah semakin Allah mudahkan. Jadi ibaratnya semakin kita kadang-kadang kenapa kita dikasih ujian sama Allah itu gini loh. Allah tuh pengen kita itu meminta dan memohon. Allah tuh pengen kita tuh merenungi. Allah tuh pengen kita tuh deket gitu. Tapi kadang kita nggak sadar-sadar gitu. Itu dia. Jadi itu aja teman-teman. Saya pengen semua kalian yang bergelar ibu dan yang bergelar mahasiswa pelajar, ayolah berdiri dan catat semua apa keinginan kamu, catat semua apa yang kamu butuhkan, catat semua apa yang kamu inginkan di dalam doamu, di dalam doa. Dan anggaplah ketika kamu berdoa itu Allah itu ada di depanmu dan benar-benar hikmat. Semua nanti yang akan kita cita-citakan akan terwujud. Jadi kayak gitu aja, jangan patah semangat. Keberadaan saya dan keberadaan siapapun yang sekarang sudah menuai hasil yang dia tanam ketika itu berawal dari kesusahan, berawal dari kesulitan, berawal dari tangisan, berawal dari kesedihan, berawal dari air mata. Tapi Allah Maha Baik, Dia akan memberikan kita senyuman di ending perjuangan. Oke, tetap semangat. Allahu Akbar. Assalamualaikum. Jangan lupa di subscribe ya.